Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Langsung saja kita akan melanjutkan cerita novel Menikahi Calon Kakak bab 39 dan bab 34. Bab 40. Selamat mendengarkan. Setelah mencuci muka dan menggosok giginya, Celin segera berjalan keluar dari kamar mandi. Celin berjalan ke arah pintu kamar villa tersebut. Mau kemana? Tanya Haidar tatkala melihat langkah Celin yang berjalan menuju pintu dan memegang knop pintu di hadapannya. Aku lapar kak, mau bikin makanan di bawah, jawab Celin. Aku jarang menempati villa ini, mungkin tidak banyak bahan makanan di sini, kata Haidar. Tidak masalah, aku akan membuat makanan seadanya, jawab Celin. Kemudian kembali melangkahkan kakinya menuju dapur villa itu. Haidar kini berjalan menuju dapur menyusul Celin. Dilihatnya Celin yang tengah berkutik dengan urusan dapurnya. Haidar terus mengamati setiap pergerakan Celin di dapur. Namun Celin yang sedari tadi diperhatikan oleh Haidar masih belum menyadari kehadiran Haidar. Bagian belakang Celin yang nampak begitu padat dan berisi tak luput dari pandangan Haidar. Tak jarang dia menelan ludahnya kasar saat melihat sosok wanita di hadapannya yang tengah serius dengan urusan dapurnya, yang mampu menambah kesan seksi bagi laki-laki yang melihatnya. Haidar menggeleng-gelengkan kepalanya tatkala melihat pergerakan bagian belakang milik Celin. Bagaimana aku bisa menahannya jika setiap detik aku disuguhi pemandangan seperti ini, gumamnya. Haidar mulai berjalan mendekat ke arah Celin. Dipeluknya tubuh Celin dari belakang. Celin yang mendapat perlakuan tiba-tiba seperti itu merasa terkejut. Pekiknya tak kalah, tangan kekar Haidar melingkar di tubuhnya. Celin segera menoleh ke belakang mencari tahu sosok orang yang sedang memeluknya itu. Kak Haidar, kakak sengaja ya ingin membuatku mati jantungan, kata Celin. Mana mungkin aku sengaja membuatmu mati secepat itu. Aku saja belum sempat menyentuhmu, jawab Haidar yang membuat mata Celin justru membuat sempurna karena kesal. Jadi setelah berhasil menyentuhku nanti, kakak berencana membunuhku, kata Celin. Mana ada, aku tidak mungkin membuat diriku sendiri menjadi seorang duda, jawabnya. Cih, kok malah berdecak sih? Jangan marah dong, kata Haidar. Dengarkan aku, bisik Haidar. Biarkan aku yang mati di atas tubuhmu terlebih dahulu nantinya, bisik Haidar lagi yang membuat bulu kuduk Celin berdiri karena merinding. Haidar membalikkan tubuh Celin agar menghadap ke arahnya. Dia sengaja ingin melihat bagaimana wajah merah merona milik Celin saat ini. Keduanya saling beradu pandang menatap dalam kesunyian. Haidar menarik pinggang Celin agar semakin mendekat ke arahnya sebelum keduanya berciuman mesra di pagi hari. Keduanya saling menutup mata menikmati setiap sentuhan bibir keduanya. Haidar mulai membuka sedikit matanya dan melirik ke arah wajah Celin yang begitu dekat dengannya saat ini. Ini anak sebelumnya apa belum pernah berciuman? Sudah beberapa kali aku menciumnya, tapi responnya masih belum terlalu handal, gumamnya di sela-sela ciumannya. Keduanya masih saling berciuman mesra, hanya sesekali mereka melepaskan ciuman keduanya guna mencari pasokan oksigen. Namun setelah itu keduanya kembali berciuman. Bau gosong tercium di hidung keduanya membuat keduanya menghentikan aktivitasnya. Pekik Celin yang dengan segera melirik ke arah masakan di belakangnya. Tuh kan, jadi gosong, kakak sih, kata Celin. Loh, kok jadi karena aku? Kamu aja menikmatinya gitu tadi, goda Haidar. Ih, apaan sih kakak ini? Kalau gini gimana coba? Kan gak bisa dimasak, kata Celin sambil menunjukkan masakan yang telah gosong di hadapannya. Ada raut wajah sedikit kecewa di wajah Celin. Udah, jangan sedih lagi, bujuk Haidar sambil melingkarkan tangannya kembali ke pinggang Celin. Tapi kita kan jadi gagal sarapannya. Masak, aku harus buat ulang, kata Celin. Sudah, kata Haidar sambil membalikkan tubuh Celin agar menghadap ke arahnya. Cup, kakak, pekik Celin yang terlihat sedikit kesal saat Haidar melayangkan sebuah kecupan di bibirnya. Sini, Haidar menarik tubuh Celin agar terduduk di meja dapur itu. Kamu tunggu di sini, biar aku yang menyiapkan sarapannya, kata Haidar lagi. Memangnya kakak bisa memasak?
Tanya Celin. Tentu saja bisa, jawab Haidar percaya diri. Kakak yakin? Tanya Celin memastikan. Iya. Haidar segera memegang peralatan dapur yang ada di hadapannya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu? Katanya pada diri sendiri saat memegang spatula di tangannya. Apa kakak serius bisa memasak? Tanya Celin saat dia hanya melihat Haidar yang tidak kunjung bertindak, malah hanya melihat spatula yang kini berada di tangannya. Ah, tentu saja aku bisa, jawabnya. Harus kuapakan telur ini? Gumamnya sambil memegang satu telur di tangannya. Pertama tuangkan minyak, lalu ambil telurnya, kata Haidar sambil mempraktikannya sendiri. Haidar memecahkan telur itu ke dalam telepon. Tanpa menunggu minyak itu mendidih, bahkan telur itu nampak bercecar di samping kompor. Kompornya, suara telepon terjatuh di lantai saat Haidar hendak mengaduknya. Astaga, apa yang kakak lakukan? Pekik Celin yang terkejut dengan aksi Haidar. Apa kakak berniat menghancurkan dapur ini dengan membuatnya terbakar? Kata Celin yang mulai menghampiri Haidar. Ah, tidak, itu aku, kata Haidar nampak gugup. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa. Untuk apa kakak memaksakan diri? Kata Celin. Aku hanya berniat membantumu tadi, kata Haidar pelan dengan wajah sedikit sendu karena takut Celin akan memarahinya, karena sebenarnya dia tidak bisa memasak. Sudahlah, apa kakak baik-baik saja? Tanya Celin. Iya, aku baik-baik saja, jawab Haidar. Syukurlah kalau gitu, udah biar aku saja yang mengerjakannya. Kakak tunggu aku di sana, perintah Celin. Haidar pun akhirnya mengalah dan menunggu Celin di meja dapur itu. Kini Celin pun akhirnya kembali mengambil alih untuk membuat sarapan. Dia membuat makanan yang cukup sederhana, yakni nasi goreng telur ceplok. Kini Celin telah selesai dengan ritual memasaknya. Dia segera menyajikannya di atas piring. Ini kak, buruan makan, kata Celin meletakkan piring nasi goreng di hadapan Haidar. Tak lupa dengan segelas air putih di sampingnya. Wah, kelihatannya enak banget ini, kata Haidar. Jangan cuma dilihat tapi dicoba, perintah Celin. Iya, aku pasti akan mencobanya, kata Haidar. Celin memakan nasi goreng yang ada di hadapannya. Sesaat dia melirik ke arah Haidar yang hanya memandangi nasi goreng di hadapannya. Kenapa nggak dimakan kak? Apa kakak tidak suka? Tanya Celin. Bukan begitu sayang, kata Haidar sambil menekankan kata sayang yang sesaat membuat Celin tersedak. Kamu enggak apa-apa kan? Ini buruan minum, kata Haidar sambil menyodorkan segelas air putih untuk Celin. Lalu kenapa enggak dimakan? Tanya Celin, mencoba mengabaikan panggilan sayang yang Haidar katakan. Tanganku sedikit sakit, kata Haidar sambil menunjukkan telapak tangannya yang agak sedikit melepuh karena terkena cipratan minyak tadi. Astaga, bagaimana bisa begitu? Kok kakak tadi nggak bilang sih? Kalau langsung bilang kan bisa diobatin dan nggak bakalan jadi seperti ini, kata Celin dengan segera meletakkan sendok yang ada di tangannya. Dia buru-buru menarik tangan Haidar yang sedikit melepuh itu dan meniupnya. Aku nggak mau menyusahkan kamu, kata Haidar. Bagaimana bisa kamu berpikir akan menyusahkanku? Kakak itu suami aku, jadi jangan sungkan untuk berbagi segala keluh kesah kakak, kata Celin masih meniup-niup tangan Haidar. Suami, gumam Haidar yang nampak begitu bahagia karena pengakuan Celin tentang dirinya. Iya sayangku, mulai sekarang kamu akan menjadi tempat pertamaku untuk berkeluh kesah, dengan syarat kamu juga akan melakukan hal itu padaku, kata Haidar. Iya kak, aku akan melakukannya, jawab Celin. Apa ada kotak obat di sini? Tanya Celin. Ada di sebelah sana, tunjuk Haidar. Celin pun segera berjalan menuju lokasi kotak obat berada dan mengambilnya. Dia mengoleskan obat luka bakar ke tangan Haidar sambil meniupnya. Au, pekik Haidar saat merasakan sedikit perih di tangannya. Apa masih sakit? Tanya Celin sambil terus meniupnya. Sudah tidak lagi, jawab Haidar tersenyum. Dia begitu bahagia karena Celin begitu memperhatikannya saat ini. Ya udah, kakak makan dulu, biar aku yang suapin,
kata Celin, kemudian mengambil piring milik Haidar dan segera menyuapi Haidar. Panggil aku sayang dong, aku kan udah sering manggil kamu sayang, tapi kamu tidak pernah membalasnya, kata Haidar yang membuat Celin terkejut dan menghentikan kegiatannya menyuapi Haidar. Sesaat wajahnya begitu merona. Apaan sih, kata Celin, apa susahnya memanggil suami dengan panggilan sayang? Apa kamu belum mulai menyukaiku? Kata Haidar nampak sedikit kecewa. Bukan begitu, kata Celin mencoba mengalihkan pandangannya dari tatapan Haidar. Lalu Haidar membalikan wajah Celin agar menghadap ke arahnya. Berikan jawabanmu, cium aku jika kamu sudah mulai menyukaiku. Kamu boleh meninggalkanku saat ini jika memang belum ada perasaan untukku, kata Haidar sedikit memaksa jawaban dari Celin. Celin nampak begitu bingung harus bagaimana. Dia memang sudah mulai menyukai Haidar, namun untuk menciumnya terlebih dahulu dia begitu malu untuk melakukannya. Aku tidak mau mencium kakak, kata Celin yang membuat wajah Haidar mengeras seketika. Jadi selama ini hanya aku yang menyukainya. Ternyata begini rasanya mencintai tapi tak terbalaskan. Sakit, gumamnya saat mendengar apa yang Celin katakan. Tapi aku sudah menyukai kakak, lanjut Celin di sela-sela keheningannya. Celin tidak berani menatap ke arah Haidar karena malu. Seketika wajah Haidar yang tadinya mengeras kini sudah berubah. Dia tersenyum penuh kemenangan. Yes, gumamnya. Baiklah, jawabanmu sudah cukup membuatku mengerti, kata Haidar dengan seringai di wajahnya. Haidar segera menangkup wajah Celin agar kembali menghadap ke arahnya. Kalau kamu tidak mau menciumku lebih dulu, maka aku yang akan lebih dulu melakukannya, kata Haidar dengan langkah cepat. Lalu bibir Celin yang begitu menggoda menurutnya. Kini Haidar dan Celin berencana kembali ke mansion pribadinya. Haidar membukakan pintu mobil untuk Celin. Silahkan, kata Haidar dengan senyum mengembang di bibirnya. Terima kasih, kata Celin membalas senyuman Haidar. Entah kenapa keduanya terus tersenyum sepanjang hari. Haidar segera mengemudikan mobilnya menuju mansion mewah miliknya, menembus kemacetan yang ada di kota tersebut. Saat mobilnya berhenti di lampu merah, Haidar melirik ke arah Celin yang sedang melihat ke arah luar jendela. Dia pun mulai menggenggam tangan Celin yang berada di sampingnya itu. Celin yang merasa ada sesuatu yang menarik tangannya pun lantas menoleh ke arah tangannya yang sedang digenggam oleh Haidar. Haidar menyunggingkan senyumnya ke arah Celin, begitu pula Celin yang membalas senyuman Haidar untuknya. Terima kasih, kata Haidar lalu mencium punggung tangan milik Celin. Setelah keduanya saling mengungkapkan perasaannya satu sama lain, hubungan keduanya pun menjadi jauh lebih dekat lagi. Haidar tanpa malu lagi menunjukkan rasa sukanya pada Celin. Bahkan terlihat jauh berbeda dengan sikap Haidar yang biasanya angkuh pada Celin. Keegoisannya yang biasa ada pada dirinya kini mulai menghilang. Celin membalas ucapan terima kasih dengan tersenyum ke arah Haidar. Pip, pip, pip. Bunyi klakson mobil yang berada di belakangnya membuyarkan keduanya. Apa bisa dilepaskan? Mobil di belakang sudah nggak sabar nungguin kakak jalan, kata Celin sambil sedikit mengangkat dagunya melirik ke arah tangan yang masih saja digenggam oleh Haidar. Tak lupa dia juga menyunggingkan senyuman untuk suaminya yang ada di hadapannya itu. Haidar yang paham pun segera melepaskannya dengan pelan. Haidar pun akhirnya kembali memegang kemudinya, melajukannya menuju mansion mewah miliknya. Tak lama kemudian, Haidar sudah memasuki gerbang mansion pribadinya. Keduanya memasuki mansion itu secara beriringan. Haidar menggandeng tangan Celin memasuki mansion itu. Tak jarang beberapa pelayan yang melihat kedekatan keduanya. Ah, Tuan dan Nyonya, akhirnya, gumam salah satu pelayan saat melihat keduanya masuk dengan bergandengan tangan. Pagi harinya, keduanya bersiap untuk pergi ke kantor. Celin menyiapkan pakaian yang akan digunakan oleh Haidar. Sementara Celin segera menuju meja riasnya, memoles wajahnya dengan beberapa krim perawatan. Haidar keluar dengan handuk yang melilit di tubuhnya, dan satu tangannya sedang mengeringkan rambutnya menggunakan handuk yang ada di tangannya. Dia berjalan ke arah Celin yang tengah berhias. Dia melemparkan handuk kecilnya ke arah tempat tidur.
Dirangkulnya tubuh Celin dari belakang. "Kakak," pekik Celin tatkala melihat Haidar yang memeluknya hanya dengan menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. "Kenapa sayang?" tanya Haidar yang malah mengendus tengkuk milik membuat sang pemilik mengeliat kegelian. "Wangi," kata Haidar. "Sana pakai baju dulu, apakah kakak nggak malu?" kata Celin yang tidak berani menatap ke arah kaca di hadapannya. Dia hanya menundukkan kepalanya karena malu. "Ngapain malu sama istri sendiri?" kata Haidar. "Jangankan cuma begini, telanjang di depan kamu aja, aku nggak malu," lanjut Haidar berbisik ke telinga Celin yang membuat bulu kuduk Celin semakin merinding. "Is, apaan sih kakak ini?" kata Celin. "Apa kamu berniat untuk melihatnya?" goda Haidar yang membuat pipi putih milik Celin merona seketika. "Dasar mesum," kata Celin yang memilih segera pergi menuju ruang gantinya. Kini keduanya sudah bersiap dengan pakaian kantornya. Keduanya berjalan bersama ke arah meja makan guna menyelesaikan sarapannya sebelum berangkat kantor. Beberapa pelayan yang melihat kedekatan tuan dan nyonyanya itu ikut merasakan bahagia. Manisnya, yang satu begitu tampan, yang satu begitu cantik, sungguh pasangan yang serasi, gumam pelayan itu. Haidar segera membantu menarikkan kursi untuk Celin sebelum dia menundukkan tubuhnya sendiri. "Kakak mau makan apa?" tanya Celin pada Haidar saat keduanya telah terduduk di kursi menghadap beberapa makanan yang terletak di meja. "Makan kamu saja," goda Haidar. "Kakak," pekik Celin. Haidar malah turunkan alisnya dengan seringai licik di bibirnya. "Jadi nggak mau makan nih ceritanya," kata Celin. "Mau dong, tapi kamu yang suapin," kata Haidar. "Kok jadi manja gitu sih?" kata Celin. "Habisnya mau makan kamu nggak boleh sih. Coba kalau boleh, bakalan aku makan sendiri," jawabnya santai, membuat wajah Celin semakin merona menahan malu. Tidak dipungkiri saat mendengar kata-kata yang begitu menjurus itu membuat jantung Celin yang semula berdetak normal menjadi berdetak lebih cepat. Celin akhirnya memilih mengalah menyuapi Haidar karena tidak ingin Haidar terus menggodanya dengan kata-kata frontalnya. Kini keduanya telah sampai di perusahaan milik Haidar. "Sampai kapan mau keluar dari mobil aku dengan cara seperti ini?" tanya Haidar saat melihat Celin celingukan sebelum keluar dari mobil Haidar. Sampai entahlah," jawab Celin ambigu. "Aku duluan ya kak," kata Celin sambil mencium punggung tangan milik Haidar. "Iya," balas Haidar mencium kening milik istrinya itu. Celin pun segera keluar dari mobil milik Haidar dan tak lama setelah itu Haidar segera menyusulnya. Beberapa hari berlalu, hubungan keduanya semakin dekat meskipun belum menyatu satu sama lain. Mama Haidar kini kembali berkunjung ke mansion Haidar. Dia sengaja datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "Haidar sama Celin belum pulang ya, Bi?" tanya Mama Haidar pada salah satu pelayan yang ada di sana. "Belum nyonya, mungkin sebentar lagi," jawab pelayan itu ramah. Tak lama setelah pertanyaan yang dilontarkan oleh Mama Haidar, suara mobil berhenti di halaman mansion terdengar. Mama Haidar yang sedikit kepo mencoba mengintip melalui kaca jendela rumah itu. Dilihatnya Haidar yang terlebih dahulu turun dari mobil, baru kemudian memutar badannya ke arah pintu mobil tempat Celin duduk dan membukanya. Melihat bagaimana Haidar memperlakukan Celin membuat hati Mama Haidar sedikit lega. "Syukurlah mereka sudah sedekat ini," katanya. "Aku akan memiliki cucu lebih cepat," lanjutnya lagi. Haidar dan Celin melangkahkan kakinya memasuki mansion itu dengan Haidar yang menggandeng tangan Celin mesra. "Mama," pekik keduanya tatkala mereka disambut oleh Mama Haidar. Keduanya pun langsung melepaskan genggamannya karena malu terpergok oleh Mama Haidar. "Kenapa dilepas? Ayo lanjutkan," perintah Mama Haidar sambil menarik turunkan alisnya menggoda keduanya. "Mama kapan datangnya?" tanya Haidar mencoba mengalihkan pembicaraan. "Tadi," jawab Mama Haidar. Mama Haidar kemudian berjalan lebih mendekat ke arah Celin. "Apa cucuku sudah hidup di sini?" tanyanya sambil mengelus perut rata milik Celin
yang seketika membuat Haidar dan Celin terbelalak. Bagaimana mau hidup di sana? Benihnya saja masih belum ditanam, gumam Haidar. Celin pun begitu malu dan canggung mendapat pertanyaan seperti itu dari Mama Haidar. Sementara Haidar menampilkan raut wajah yang sukar untuk diartikan. "Ada apa dengan kalian? Kenapa ekspresi kalian seperti itu?" tanya Mama Haidar saat menangkap raut kegugupan keduanya. "Kamu tidak impoten kan, Dar?" tanya Mama Haidar, yang seketika membuat mata Haidar membulat sempurna karena pertanyaan mamahnya yang terkesan meragukan keperkasaannya. "Mana ada, Haidar normal. Mamah ini ada-ada saja. Masa nyumpahin anak begitu?" omel Haidar yang sedikit kesal dengan kata-kata mamanya. Dia merasa direndahkan di hadapan Celin. "Benarkah itu, sayang?" tanya Mama Haidar pada menantunya itu. "Bagaimana Haidar di atas ranjang? Apakah dia begitu buas memangsamu? Berapa ronde kalian biasa melakukannya?" tanya Mama Haidar penuh selidik. Itu, jawab Celin gelagapan, karena gugup mesti menjawabnya bagaimana. Walau bagaimanapun dia juga belum pernah melihat keperkasaan Haidar di atas ranjang. Wajahnya benar-benar merona menahan malu. "Astaga, kenapa aku punya mamah yang tak tahu malu seperti ini? Bagaimana bisa dia mempertanyakan urusan ranjang menantunya secara gamblang begitu?" gumam Haidar sambil menepuk jidatnya pelan. Karena sedikit malu dengan sikap mamahnya yang terkesan terlalu barbar itu. "Kenapa kalian menunjukkan ekspresi seperti itu?" kata Mama Haidar sedikit curiga saat mengamati ekspresi keduanya. "Jangan bilang," kata Mama Haidar yang tidak dilanjutkan lagi tatkala kedua insan di hadapannya sudah menggeleng-gelengkan kepalanya. "Astaga, apa kalian itu bayi? Bagaimana bisa sudah menikah selama ini masih belum melakukannya?" kata Mama Haidar sedikit kecewa dengan kenyataan yang ada. "Apa kamu bodoh, Dar? Atau jangan-jangan kamu memang impoten?" kata Mama Haidar memarahi anaknya. "Enggak, aku normal, sangat normal malahan," elak Haidar. "Lalu bagaimana bisa kamu menahan godaan dari istri cantikmu ini, tanya Mama Haidar meragukan keperkasaan anaknya sendiri. Itu, kata Haidar enggan menjelaskan bahwa semua itu karena Celin yang belum mengizinkannya. Walau bagaimanapun dia tidak ingin membuat Celin merasa tersudut. "Mama nggak mau tahu, besok kalian harus pergi honeymoon. Bagaimana cinta kalian akan menguat jika kalian sendiri belum saling menyatu?" omel Mama Haidar. Tapi mah, tidak ada tapi-tapi. Mama hanya mau dengar sepulang dari honeymoon, keluarga kita harus sudah bertambah, kata Mama Haidar tidak menerima bantahan apapun. Mama Haidar segera menelpon Yudhistira agar menyiapkan tiket honeymoon ke Maldives untuk anak dan menantunya itu. "Halo, ada apa Nyonya?" jawab Yudhistira di seberang telepon. "Aku nggak mau tahu. Pokoknya besok kamu harus sudah dapat tiket ke Maldives untuk Haidar dan Celin. Pesan semua resort termewah yang ada di sana untuk keduanya tinggal," kata Mama Haidar. "Semua resort? Anda yakin Nyonya?" "Tentu saja. Demi cucu yang unggul, harus menyediakan tempat yang nyaman juga untuk membuatnya," jawab Mama Haidar yang membuat Celin dan Haidar terbelalak saat mendengarnya. Tidak hanya Haidar dan Celin, bahkan Yudhistira yang berada di seberang telepon pun juga ikut terbelalak dengan perkataan Mama Haidar. "Beginilah kalau Mama sudah bereaksi," kata Haidar sedikit menjauhkan ponselnya dan tertawa. "Senangnya jadi tuan punya Mama yang pengertian begini," gumamnya. "Baik Nyonya, akan segera saya siapkan," kata Haidar. "Bagus," jawab Mama Haidar sebelum menutup sambungan teleponnya. Dan bersambung.